A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 35 Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma rajaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam serta sehat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih Allah berikan kesempatan, Allah berikan kemauan untuk senantiasa melaksanakan salah satu ibadah kepadanya, yaitu thalabul ilmi, yang insya Allah setiap hari Sabtu kita laksanakan di Majelis Ta'lim Ibnu Abbas. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan bagi kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan umatnya di mana saja berada, insyaallah diantaranya kita semua. Wa ma umiru illa liya'budun mukhlisina lahuddin. Setiap amal ibadah yang Allah perintahkan harus didasari dengan keikhlasan. Tentu kita ikhlas karena kita menyadari bahwa thalabul ilmi ini adalah kepentingan pribadi kita masing-masing.
Untuk apa? Untuk bekal hidup di dunia, apalagi nanti hidup di akhirat. Wa ma uridud dunya fahuwa bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, fahuwa bil ilmi, itu harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan juga barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat nanti, fahuwa bil ilmi, itu pun harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, fahuwa bil ilmi, itu pun harus dengan ilmu. Maka menuntut ilmu ini pastilah insyaallah kita ikhlas, karena menjadi kebutuhan, keperluan diri kita masing-masing. Dalam kesempatan ini sebagai prolog, saya akan mencoba mengangkat betapa dahsyatnya orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga betapa dahsyatnya orang-orang yang senantiasa menyiapkan fasilitas untuk orang-orang yang membaca Al-Quran, baik itu berupa musola, masjid, madrasah, rumah tahfiz Quran. Ini adalah media, tempat untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka dari segi sisi kebaikannya, orang yang membaca Al-Quran dan orang yang menyiapkan fasilitas untuk orang membaca Al-Quran, maka ini pahalanya akan sama. Nanti lebihnya dinilai dari keikhlasan kita masing-masing. Kita akan coba buka hal ini agar kita tergali, termotivasi. Di satu sisi kita terus semangat untuk membaca Al-Quran, di sisi lain kita juga menyiapkan fasilitas untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Tetapi nanti dijelaskan ada satu kelebihan. Orang yang membaca Al-Quran pahalanya luar biasa, tapi untuk pribadinya sendiri. Tetapi nanti orang yang menyiapkan bacaan Al-Quran, menyiapkan tempat-tempat ibadah, menyiapkan rumah tahfiz Quran, ini pahalanya akan terus didapat oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Itu kelebihannya. Kalau membaca Al-Quran untuk dirinya, kalau menyiapkan orang yang membaca Al-Quran, itu pahalanya dari setiap orang yang membaca. Itu bedanya. Maka bagi kita, mari kita gali agar kita sama-sama ya bisa memahami betapa pentingnya Al-Quran ini bagi kita, generasi kita, baik hidup di dunia ini, apalagi nanti sampai kita memasuki alam akhirat. Di dalam surah Fatir ayat 35, Allah menjelaskan, innallazina yacluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, kitab Allah, bagi kita tentu Al-Quran. Jadi Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran atau kitab Allah, wa aqamus shalah, dan juga mendirikan shalah, wa anfiqu mimma razaqnahum, dan juga membelanjakan, menginfakkan dari sebagian harta atau sebagian rizki yang kami berikan, kata Allah, kepada mereka, sirron, baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lang tabur. Yarjuna, mereka tiada lain mengharapkan tijaratan, perniagaan, perdagangan, transaksi, lang tabur, yang tidak akan merugi. Iwafiyahum, li, untuk iwafiyahum, menyempurnakan kepada mereka siapa Allah, ujurahum, pahala bagi mereka, wa yazidahum, dan juga menambahkan kepada mereka min fadlih, dari keutamaannya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya dia Allah ghafurun, maha pengampun,
syakurun, juga maha mensyukuri. Dalam kesempatan ini yang akan kita garis bawahi adalah innalladzina yatsluna kitaballah. Jadi membaca kitab Allah ini, membaca Al-Quran ini adalah sebagai apa? Sebagai bentuk tijaratan lang tabur, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lang tabur, yang tidak akan merugi. Kalau tidak akan merugi, tentunya kita akan mendapatkan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita buka pahala yang terdapat atau pahala yang didapat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran secara terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 pahala kebaikan. Orang yang belum lancar membaca pun Allah hargai dengan 2 pahala kebaikan. Kemudian orang yang sudah mahir membaca Al-Quran dari segi tajwid lancar, pasohannya pas, bacaan Qurannya nolong lancar. Kata Allah, orang seperti itu adalah ya, akan bersama kiromil baroroh, para malaikat nanti di surga. Kemudian yang luar biasanya lagi, Rasulullah menjelaskan bahwa Allah akan membalas kebaikan bagi setiap orang yang membaca 1 huruf dari Al-Quran. Sehingga dalam hadisnya dijelaskan bahwa Allah membalas kebaikan orang yang membaca Alif Lam Mim, bukan dinilai Alif Lam Mim 1 kebaikan, tetapi ternyata Alif 1 kebaikan, Lam 1 kebaikan, Mim 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu Allah beri pahala 10 kebaikan. Luar biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. 18 huruf, 180 kebaikan. Nun. Wes ayat. Ente. Nun hungkul. Dapat 10 kebaikan. Bisi ibu kasal nun hangkengke dituntut dilajengkeun deui ya jam 2 misalkan. Wal qalami wa ma yasturun, dihitung lagi huruf nanti begitu banyak. Allah berikan 10 kebaikan dari setiap huruf. Luar biasanya di sana membaca Al-Qur'an itu. Saya yakin ibu-ibu membaca Al-Qur'an mual ayat mual. Bu, baca Al-Qur'an sayat sasurat meureun minimal ge sasurat atau baca Al-Ikhlas sasurat 4 ayat. Nah, Allah tidak membalas pahala kebaikan bagi orang yang khatam 1 Quran, yang khatam 1 surat, yang khatam 1 ayat, tapi Allah balas kebaikan siapa yang membaca per huruf dari Al-Quran, maka Allah berikan 10 kebaikan. Ayat setengah halaman, ayat 3/4 halaman, ya. Kita tidak ngitung huruf, udah bingung ngitungna loba teuing, ya, tapi kita yakin bahwa setiap huruf yang kita baca itu mendatangkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 kebaikan. Nah, bagaimana orang yang menyiapkan tempat-tempat untuk orang-orang membaca Al-Quran? Contohnya membangun rumah tahfiz Quran. Contoh seperti ini nih yang di belakang sedang dibangun. Menyiapkan tempat orang yang membaca Al-Quran, maka pahala orang yang membaca Al-Quran akan sama diberikan kepada orang yang membangun fasilitas untuk orang yang membaca Al-Quran tanpa mengurangi pahala orang yang membaca Al-Quran. Dahsyatnya, Bu. Dan dahsyatnya lagi apa orang yang membangun rumah tahfiz Quran? Dahsyatnya lagi ketika kita sudah tidak ada di alam dunia ini, di mana ingkota amaluhu, putus semua amalnya orang yang telah meninggalkan dunia ini, tapi ada pahala yang mengalir, terus mengalir kepada diri kita karena kita mampu menciptakan, membuat rumah tahfiz Quran. Dari pagi sampai malam orang membaca Al-Quran di sana, bukan 10-20 santri, tapi 120 santri membaca Al-Quran di belakang sana, maka ibu akan terus dapat aliran pahala dari sana. 120 santri yang membaca Al-Quran terbata-bata, Iqra, ba, dia dapat 2 pahala, yang membangunkan dapat 2 pahala.
Orang yang lancar membaca Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, maka ibu akan mendapatkan aliran dari pahala itu walaupun kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Ini dahsyatnya. Kalau orang yang membaca Al-Quran dia hanya dapat 10 kebaikan, kemudian keutamaan dari Allah dari pribadinya, tetapi orang yang membangunkan fasilitas dari ratusan santri, dia akan mendapatkan aliran pahala kebaikan. Ini dahsyatnya luar biasa orang-orang yang menyiapkan fasilitas bagi kita untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Tentu dengan kemampuan kita, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 2.000, ada yang dengan tenaga, ada yang dengan pemikiran. Allah tidak akan pernah melupakan orang-orang yang beramal kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi orang yang mewakafkan tanahnya, luar biasa. Ya, ini menjadi apa? Menjadi ladang amal yang kadang-kadang sudah kita lupakan, tapi nanti pahala kebaikannya akan terus mengalir, mengocor kepada kita walaupun kita sudah berada di alam barzah. Bagaimana nasib orang yang berada di yaumil kiamah? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal kiamah syafa'ah. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an fa innahu, maka sesungguhnya bacaan Al-Qur'an itu yaumal kiamah, pada hari kiamat nanti akan datang syafa'atun, sebagai syafaat, sebagai pemberi pertolongan. Saking besarnya pahala membaca Al-Quran, maka nanti di yaumil kiamah dia akan datang, ya'ti yaumal kiamah syafa'ah, dia akan datang di yaumil kiamah sebagai syafaat, penolong bagi kita. Nah, ini harus menjadi motivasi bagi kita. Yang pertama, jangan pernah kita meninggalkan membaca Al-Quran, baik di majelis taklim. Dari majelis taklim mangan saja, mun ibu 24 jam diangan saja, ngawas di dia atuh rugi 23 jam nakamanakeun. Ya, maka di rumah harus menjadi satu kegiatan rutin bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Baca saja pahalanya sangat luar biasa. Bagaimana kita Pak kalau mentadaburi Al-Quran, mempelajari kandungannya, sangat luar biasa. Karena itu akan menentukan nilai amal kita, nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di sanalah dalam Al-Quran lah terdapat kandungan, baik itu perintah ataupun larangan ataupun peringatan, ataupun termasuk di banyak di dalamnya adalah sebagai sejarah kehidupan para nabi, para rasul. Ini yang harus kita camkan di dalam isi kandungan Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menjadi orang yang salah melangkah, salah beramal, salah bertindak. Karena apa? Karena kita dibimbing oleh Al-Quran. 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, berapa jam digunakan untuk membaca Al-Quran, ini harus kita manage, harus kita agendakan. Jangan sampai sakapangina we Pak, maca Quran mah keur nyase we. Jangan. Hidup kita harus terskema dengan baik. Oh, jam sekian teh jatah maca Quran, geus tong kaganggu kudu naon. Jam sakieu teh jadwal ngaji geus nu lain mah kegiatan istirahat teh lah. Nah, dangu dagunya mah moal ujungna. Jangan kita seperti nanti apa? Menjadi salabah. Cek salabah teh keur miskin mah ya Allah. Ya Rasulullah doakeunlah abdi ni samping ge hiji kuduaan. Cek salabah teh. Rasulullah enggak ngizinin, enggak ngedoain. Kenapa? Karena takut jika didoakan dikabulkan dia akan jauh. Tapi besoknya salah merengek lagi. Ya Rasulullah cing doakeun atulah meni ibadah teh yang jong-jong, yang nikmat. Sayuh-hayuhan minta didoakan, akhirnya Rasulullah mendoakan, dijabah, dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salabah menjadi orang yang kaya. Mulai kambingnya 1 pasang jadi 2 pasang, 2 pasang jadi 3 pasang. Sampai ratusan ekor, mulai salabah kelelahan mencari rumput ngangona, jadi lama lupa adzan duhur, adzan asar, ketinggalan terus. Akhirnya apa? Begitu banyak dia menjadi harta yang menjadi menumpuk, menjadi orang yang kaya raya. Akhirnya apa? Salabah, lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia seperti itu. Maka agenda yang harus kita tanamkan dalam kehidupan, ada jadwal harian kita. Misalat duha, baca Quran. Tong loba teuing Bu, bisa hendak kumaha. Salaman, da moalilah salaman 5 menit beres. Besokna
lumayan sehalaman dari 5 menit itu berarti ada mingguannya hari Sabtu, atau ada majelis taklim hari Jumat Pak, ikut hari Jumat. Majelis taklim lain ada ya hari Kamis, ikut di majelis taklim lain, sehingga kita punya jadwal harian rutin untuk membaca Al-Qur'an. Insyaallah membaca Al-Qur'an mah modalna sakali mulia Al-Qur'an eta ge lamun lain pamere ti wakaf, tapi pahalanya menentukan kehidupan kita, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ada apa? Ibadah yang paling enteng atau baca Quran mah. Tinggal apa? Tinggal melawan hawa nafsu. Liwaqfiyahum ujurahum, bagi orang-orang yang beribadah membaca Al-Quran, satu di sisinya lain mendirikan sholat, kemudian mengimpakkan rizkinya baik terang-terangan ataupun sembunyi. Liwaqfiyahum, kata Allah, Allah akan menyempurnakan bagi mereka apa? Ujurahum, pahala bagi mereka. Wa yazidahum, dan juga akan menambah min fadlih, dari keutamanya. Sehingga apa? Sehingga apa yang dirizikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berimpak, itu impak harta mereka tidak akan habis. Tidak ada sejarah kisah orang yang berimpak menjadi orang yang miskin, tetapi ternyata orang-orang yang pandai berimpak, berderma, dia akan terus bertambah harta kekayaannya. Karena apa? Karena janji Allah, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya. Kalau Allah sudah menentukan karunia bagi seseorang, tidak akan ada yang bisa menghalangi siapapun juga. Tetapi kalau Allah sudah memiliki niat memadaratkan kepada seseorang hamba, maka tidak akan bisa yang menolong siapapun juga selain qadar dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun, syakurun, Maha mensyukuri. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan, dijelaskan menjadi motivasi bagi kita. Yang pertama, untuk terus istiqomah membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk sama-sama ya kita menyiapkan fasilitas orang-orang yang membaca Al-Quran, baik dengan hartanya, tenaganya, pikirannya. Orang yang dengan pikirannya, orang yang dengan hartanya, orang yang dengan tenaganya, semuanya akan menjadi ladang amal kebaikan, dan akan terus mengalir pahala kebaikannya selama tempat-tempat rumah tahfiz Quran itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Tidak terbayang 120 santri membaca Al-Quran 10 ayat dari sinasa santri, ya berarti 1200 huruf kebaikan Allah balas tiap hari, seperti itu, luar biasanya ya. Maka harus menjadi semangat bagi kita, motivasi bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak ada yang bisa kita andalkan amal kebaikan yang terus mengalir selain dari itu. Syukur ada amal jariah yang lain, syukur kita memiliki anak-anak yang soleh. Tetapi setiap orang pasti punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Ada orang yang kaya raya kadang-kadang susah waktu untuk membaca Al-Quran, susah waktu untuk duduk sejam 2 jam membaca Al-Quran, tapi dia akan mendapatkan kebahagiaan pahalanya karena banyak berderma dengan harta. Orang yang dengan tenaganya, orang yang dengan hartanya, tentu sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing.